Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lidiawati Suleman dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang permintaan yang merupakan tugas mata pelajaran ekonomi. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pengertian permintaan, bunyi hukum permintaan, faktor yang mempengaruhi, dan kurva permintaan. Dari gambar ilustrasi ini, pihak meminta disebut konsumen dan pihak menawarkan disebut penjual. 1. Permintaan atau demand. Pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Permintaan menunjukkan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. 2. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu peristiwa yang dimana lebih banyak orang ingin membeli sesuatu sementara persediaan terbatas. Harga barang itu akan ditawar lebih tinggi. Jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan oleh produsen. Atau jika harga barang naik, maka permintaan turun. Jika harga barang turun, maka permintaan naik. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Harga mengalami kenaikan, maka permintaan akan turun. Sebaliknya, bila harga barang turun, maka permintaan akan mengalami kenaikan. Contohnya, ketika harga suatu barang mengalami kenaikan, permintaan terhadap barang tersebut cenderung menurun karena konsumen mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi konsumsinya. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, permintaan biasanya meningkat karena konsumen merasa lebih mampu membeli atau terdorong untuk membeli dalam jumlah lebih banyak. Sebagai contoh, ketika harga beras naik dari 10.000 per kilogram menjadi 15.000 per kilogram, permintaan turun dari 500 kg menjadi 300 kg per hari. Namun, jika harga beras turun menjadi 8.000 per kilogram, permintaan meningkat menjadi 700 kg per hari. Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara harga barang itu sendiri dengan jumlah permintaan. Faktor yang kedua yaitu barang substitusi atau pengganti. Suatu barang dinamakan barang substitusi terhadap barang lain apabila dapat menggantikan fungsi dari barang lain tersebut. Harga substitusi dapat memengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Contohnya, nasi dan jagung merupakan barang substitusi. Jika harga nasi naik signifikan, banyak konsumen akan beralih membeli jagung sebagai alternatif yang lebih terjangkau, sehingga permintaan jagung meningkat. Sebaliknya, jika harga nasi turun, konsumen cenderung kembali membeli nasi, dan permintaan jagung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara barang substitusi bersifat saling memengaruhi, di mana perubahan harga salah satu barang akan berdampak pada permintaan barang substitusinya. Faktor yang ketiga yaitu barang komplementer. Barang yang memiliki hubungan erat satu sama lainnya atau saling melengkapi. Barang-barang ini biasanya digunakan atau dikonsumsi bersama-sama. Jika salah satu barang tidak ada, maka barang lainnya akan mengalami penurunan fungsi, manfaat, dan nilai guna. Contohnya, mobil dan bahan bakar adalah barang komplementer. Jika harga bahan bakar naik, biaya penggunaan mobil menjadi lebih mahal, sehingga permintaan terhadap mobil dapat menurun. Sebaliknya, jika harga bahan bakar turun, biaya operasional mobil menjadi lebih terjangkau dan permintaan terhadap mobil cenderung meningkat. Hubungan ini menunjukkan bahwa barang komplementer memiliki keterkaitan erat, di mana keberadaan atau harga salah satu barang memengaruhi konsumsi barang lainnya. Faktor yang keempat yaitu pendapatan konsumen. Kecenderungan orang bila pendapatannya bertambah, permintaannya akan bertambah pula, entah itu barang yang sering dibelinya atau jenis barang baru. Hal ini berlaku untuk barang normal, bahwa terjadi korelasi positif antara pendapatan dengan permintaan barang. Contohnya, seseorang yang sebelumnya hanya membeli sepeda karena keterbatasan pendapatan, setelah pendapatannya meningkat, mungkin memutuskan untuk membeli sepeda motor sebagai alat transportasi yang lebih nyaman.
Selain itu, konsumen dengan pendapatan lebih tinggi juga cenderung meningkatkan frekuensi pembelian barang seperti pakaian bermerek atau makanan di restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan dapat meningkatkan permintaan terhadap barang normal. Faktor yang kelima adalah selera konsumen. Selera atau cita rasa masyarakat dapat memengaruhi tinggi rendahnya permintaan terhadap suatu barang. Contohnya, ketika tren makanan sehat semakin populer, permintaan terhadap makanan organik seperti sayuran organik atau susu almond meningkat drastis, meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan produk biasa. Sebaliknya, jika tren tersebut berubah dan masyarakat lebih tertarik pada makanan cepat saji, permintaan terhadap makanan organik dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan selera konsumen memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya permintaan barang di pasar. Faktor yang keenam adalah pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka dapat menambah permintaan terutama kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, di sebuah daerah yang mengalami pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi, permintaan terhadap beras, minyak goreng, dan air bersih akan meningkat karena jumlah konsumen bertambah. Selain itu, kebutuhan fasilitas pendukung seperti perumahan, sekolah, dan transportasi juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor yang ketujuh atau faktor yang terakhir adalah asumsi terhadap perubahan harga. Apabila konsumen menganggap suatu barang terus naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dianggap terus turun, maka konsumen akan menunda pembelian sampai harga mencapai tingkat terendah. Contohnya, asumsi ini sering terjadi dalam pasar barang tahan lama atau barang investasi. Misalnya, dalam kasus properti, jika konsumen yakin harga rumah akan terus naik, mereka cenderung segera membeli rumah untuk menghindari harga yang lebih tinggi di masa depan. Sebaliknya, jika konsumen percaya bahwa harga barang elektronik seperti ponsel akan turun karena peluncuran model baru, mereka mungkin menunda pembelian hingga harga mencapai tingkat yang mereka anggap paling rendah. 4. Kurva permintaan. Kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang yang diminta atau sumbu X. Berikut ini adalah kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini memiliki gradien negatif, mencerminkan bahwa semakin tinggi harga barang, semakin rendah jumlah barang yang diminta. Jika ada perubahan atau tambahan pada grafik. Terima kasih atas perhatian Anda selama video ini. Dalam pembahasan tadi, saya telah menjelaskan pengertian permintaan, bunyi hukum permintaan, faktor yang mempengaruhi, dan kurva permintaan. Dan saya harap ini memberikan manfaat bagi Anda. Jika ada hal yang masih kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.